Baik, saudara sekalian, terima kasih sudah hadir semuanya. Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang, selamat sore, dimanapun saudara berada. Saya senang saudara rindu mempelajari firman Tuhan, dan Tuhan berjanji bahwa semua orang yang mencari akan mendapat, yang mengetok akan dibukakan pintu. Ya, yang meminta akan diberikan. Jadi kita akan belajar firman Tuhan, dan saya akan gunakan setengah jam untuk presentasi. Mudah-mudahan saudara bisa mengikuti dengan baik. Nanti setelah itu kita diskusi ya. Kita akan belajar. Mohon saudara mute dulu itu ya mic-nya supaya suaranya tidak tercampur. Baik. Oke. Maaf sebentar. Iya. Baik, saudara sekalian, kita akan belajar ya bersama. Ya, kita akan belajar bersama satu pelajaran dengan judul Upacara Harian dan Makna Injilnya. Nah, ini adalah seri pelajaran Bait Suci dan Injil. Jadi kita akan mempelajari Bait Suci, memperdalamnya terus, dan akan mengambil pelajaran daripadanya. Baik, saudara sekalian, inilah outline pelajaran kita malam ini. Pertama, kita akan bahas upacara harian. Dan yang kedua, kita akan mengambil pelajaran makna Injilnya apa. Dan yang ketiga, sebagai aplikasi, saya ingin mengajak saudara merenungkan sebuah judul, Mencari Siapa Pembunuh Yesus. Baik, saudara sekalian, kenapa kita bicara upacara harian? Untuk kita sedang membedakan dengan sebuah upacara lain, yaitu upacara tahunan, yang ditulis oleh Paulus dalam Ibrani 9. Nah, Ibrani 9 adalah Paulus mengambil pelajaran-pelajaran dari bait suci, menjelaskan makna dari bait suci yang sebenarnya. Di dalam Ibrani 9 ayat 6, Paulus bilang, demikianlah tempat yang kudus itu diatur, maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu. Di ayat ke-7, tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar yang masuk sekali setahun. Nah, kata senantiasa itu artinya terus-menerus atau setiap hari. Ya, di bagian yang pertama. Ini kita sebut upacara harian yang setiap hari dilakukan. Dan nanti kita akan pelajari pada kesempatan yang berikutnya, yaitu yang upacara sekali setahun atau upacara tahunan. Jadi hari ini kita akan konsentrasi upacara-upacara yang dilakukan setiap hari. Minggu depan kita akan belajar upacara tahunan ya. Baik. Nah, apa saja upacara harian yang dilakukan di Bait Suci? Yang pertama adalah bakar wangian. Yang kedua adalah korban pagi dan petang. Yang ketiga adalah korban penghapus dosa pribadi. Dan ini semua dilakukan tiap hari. Yang pertama, wangi-wangian itu tiap hari. Korban pagi petang itu tiap hari. Nah, korban penghapus dosa itu bebas. Setiap hari ada saja yang bertobat. Jadi setiap hari akan terjadi pengakuan dosa. Tiga inilah peristiwa yang terus terjadi setiap hari. Nah, mari kita lihat bahwa Tuhan memerintahkan kepada Musa bahwa di dalam bait suci ini harus ada korban yang terus dilakukan tiap hari. Petunjuknya diberikan dalam Keluaran 29 ayat 38 dan 39 dikatakan, inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu, 2 anak domba berumur setahun, tetap tiap-tiap hari. Ya, perhatikan kata tiap-tiap hari. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Jadi inilah korban pagi dan korban petang. Dan dikatakan tetap tiap hari. Jadi ini continue, nggak ada berhentinya sepanjang tahun. Kemudian perintah Tuhan adalah bahwa korban pagi dan petang ini itu nggak boleh cuman bakar sebentar, itu harus bakar sampai hangus, sampai habis, sampai jadi abu. Jadi ini bukan panggang daging kambing atau daging domba, bukan.
Ini bukan panggang, tapi ini adalah bakar ya sampai habis. Imamat 6 ayat 9 mencatat, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya. Inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah haruslah kau pelihara menyala di atasnya. Jadi Tuhan memerintahkan bahwa ini korban petang, itu apinya terus bakar sampai pagi. Pagi kalau belum hangus, bakar terus. Dan waktu sampai kepada pagi, dikorbankan lagi, korban pagi dan bakar lagi. Jadi api ini 24 jam terus membakar. Kemudian yang kedua, Tuhan juga bilang, bakar wangian tiap hari. Keluaran 30 ayat 7 dan 8 dicatat demikian. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi, ya saudara perhatikan ini, tiap-tiap pagi apabila dia membersihkan lampu dan seterusnya. Ya, ayat 8, dan juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah yang membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Jadi harus tiap pagi dan tiap senja. Jadi sambil dia masuk ke dalam, membersihkan lampu-lampu, ya, merawat peralatan di dalamnya, wangi-wangian itu harus dinyalakan lagi. Jadi itu adalah asap wangi-wangian berisi kemenyan-kemenyan dan wangi-wangian yang lain, itu harus 24 jam. Continue, wangi-wangian ini harus terus nyala. Dan minggu lalu kita sudah belajar bahwa tirai, ya, pemisah antara kedua ruangan ini itu tidak sampai ke plafon, di atasnya ada celah. Jadi asapnya bisa masuk ke ruang maha suci. Tidak kelihatan, tetapi asap yang mewakili untuk masuk ke dalamnya. Dan yang ketiga adalah yang biasa terjadi tiap hari adalah korban penghapus dosa pribadi. Di dalam Imamat 4 dicatat demikian. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam segala sesuatu yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan. Jadi kepada orang Israel diberi perintah, kalau seseorang merasa berdosa, menyadari dosanya, atau mungkin dia nggak sadar, takut ada dosa yang tidak dia ketahui, dia harus membawa seekor ternak, boleh itu lembu, ya, ke bait suci, ya. Dan korban itu boleh dari lembu, dari domba, kambing, ya, dicatat dalam Imamat 1 ayat 2 dikatakan, haruslah persembahan itu, kamu persembahkan itu dari ternak, ya, dari lembu sapi atau dari kambing domba. Tetapi kalau orang itu terlalu miskin, boleh bawa burung tekukur atau burung merpati, ya. Jadi orang miskin, orang kaya semuanya bisa mengaku dosa di bait suci, ya. Dan yang paling mengerikan dari peraturan korban ini adalah ini, saudara sekalian, potong sendiri, ya. Imamat 1 ayat 5 dan 6. Kemudian haruslah ya menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan seterusnya. Ayat 6 lebih ngeri lagi, saudara sekalian. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian tertentu. Wah, ini dimutilasi, ya, dicincang, ya, dipotong, ya. Kaki lepas, kepala dilepas, ya. Semua organ jeroan dipisah-pisahkan. Jadi pada hari itu orang yang mengaku dosa itu jadi tukang jagal, ya. Mengerikan sekali. Saya tidak tahu apakah saudara pernah potong domba. Saya nggak pernah. Tapi saya pernah lihat orang potong domba. Dan bagaimana merontanya si domba itu bikin hati saya jadi sedih sekali, ya. Ngeri sekali memotong domba. Waktu saya kecil, ibu saya kalau tahun baru suka potong ayam. Saya suka lihat potong ayam. Dan waktu ibu saya menggorok itu leher ayam, nadinya diputuskan, darah itu muncrat, ayam itu meronta sejadi-jadinya.
Mengerikan sekali melihat kematian. Jadi Tuhan merencanakan ini. Semua orang yang datang ke Bait Suci mau mengaku dosa, dia harus bawa domba sendiri, ya. Dia harus tumpang tangan di atas domba. Oh, tadi saya sudah siapkan gambar ya, yang tumpang tangan di atas domba. Kemudian dia harus sembelih sendiri, setelah itu kuliti sendiri, potong sendiri, belah sendiri. Ini adalah pengalaman yang sangat mengerikan ya. Mengerikan saudara sekalian melihat kematian. Jadi seringkali saya berpikir bahwa oh ya, kita sekarang memang lebih gampang jadi orang Kristen. Tetapi saya pengen juga mengalami pengalaman orang Israel ini. Itu sensasi ya, mengaku dosa itu luar biasa. Pasti saya kira ini akan membekas seumur hidup kalau kita melakukannya sendiri ya. Baik, dan apa yang harus dilakukan selanjutnya? Selanjutnya darahnya itu diambil oleh imam dan dipercikan ke dalam tirai yang di dalam ya. Dicatat dalam Imamat 4 ayat 6 dan 7 dikatakan, dan imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikan sedikit dari darah itu di depan tabir penyekat tempat kudus. Kemudian imam itu juga harus membubuhkan sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian. Jadi darah ini dibawa masuk, dipercik, dan dioles. Nah, saudara sekalian, inilah tempatnya ya. Ini adalah tirai ya, tirai pemisah antara bilik suci dan bilik mahat suci yang tak terhampiri. Dan imam besar harus membawa darah dari halaman ini masuk ke dalam, lalu dia percik ke tirai ini, percik. Lalu darahnya dioles kepada 4 sudut daripada pembakaran ukupan wangi-wangian ini. Jadi saudara sekalian, darah itu dari luar itu ditransfer ke dalam. Saudara bisa bayangkan bahwa ruangan ini yang tadinya kudus jadi cemar. Jadi bau amis ya, mengerikan sekali suasana pembunuhan domba ini. Nah, saudara sekalian, itulah upacara harian yang Tuhan bilang lakukan ini. Nah, sekarang kita mau belajar maknanya, saudara sekalian. Makna yang pertama adalah dijelaskan oleh Paulus ya, korban yang dimaksud, korban domba yang suruh potong itu adalah Yesus Kristus sendiri, lambang dari Yesus Kristus. Paulus dalam Efesus 5:2 katakan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi semua yang dulu orang lakukan itu, rupanya itu sedang melambangkan, menubuatkan kedatangan Allah sendiri ke bumi untuk mati sebagai korban ya. Dan korban ini dikatakan harum bagi Tuhan. Jadi Yesus sebagai korban, dia juga sebagai wangi-wangian ya. Yang kedua, saudara sekalian, pelajaran Injil yang bisa kita dapat adalah kalau kita mengakui dosa kita, itu dosa itu bukan hilang, tapi ditransfer ke dalam. Ya, ada yang tanggung. Yohanes 1 ayat 29 dan 30, Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus, dia bilang begini, lihatlah itu anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, kata menghapus itu dalam bahasa Inggris lebih tepat sebenarnya bukan menghapus, tapi mengangkut ya, take away. Take away kan diangkut, diambil ya. Jadi anak domba Allah ini kerjanya bukan hapus-hapus dosa, dia mengangkut dosa. Nah, saya suka kata mengangkut dosa, kenapa? Karena menghapus dosa itu seperti pekerjaan enteng, hapus hutang. Tetapi kata yang lebih mewakili ya, misi Yesus adalah dia mengangkut semua hutang dosa kita. Ya, dan di ayat 30 dia bilang, oh dialah yang selalu saya ajarkan bahwa dia itu sudah ada sebelum saya. Padahal umur mereka sama ya. Jadi
Yohanes mengakui bahwa Yesus itu adalah ilahi, datang ke bumi untuk jadi korban, yaitu domba. Itu sebabnya disebut anak domba Allah. Jadi saudara sekalian, jikalau kita mengakui dosa kita, itu dosa bukan dihapus. Dosa itu ditransfer ke dalam bilik maha suci, ke tirai ya. 1 Yohanes 1:9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini adalah sebuah jaminan saudara sekalian bahwa kita orang berdosa punya pengharapan, yaitu diampuni. Nah, sekali lagi saudara sekalian, janganlah kita menganggap enteng pengampunan ini. Sebab pengampunan ini bukan artinya dihapus dosanya, ditransfer, ditanggung ya oleh seseorang, dipindahkan. Dan pindahkannya kan ke tirai. Dan tirai ini lambang apa saudara sekalian? Paulus memberi juga penjelasan kepada kita. Ya, ingat, Alkitab adalah kamus bagi dirinya sendiri, bukan? Ibrani 10 ayat 19 dan 20, Paulus bilang, saudara-saudara, oleh darah Yesus, ya kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus, artinya menghadap Allah. Karena Ia atau Yesus telah membuka jalan yang baru dan hidup yang bagi kita melalui apa? Tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi semua ya peralatan di bait suci ini melambangkan Yesus. Sekarang kita belajar bahwa darah yang dipercikan ke tirai itu juga lambang Yesus. Jadi tirai ini kan pengantara antara kedua ruangan. Jadi tirai itu adalah Yesus Kristus. Jadi kalau begitu waktu kita bertobat, dosa kita bukan dihapus, dosa kita itu ditransfer kepada tirai, ditransfer kepada Yesus. Yesus yang tanggung. Jadi kalau kita ringkaskan ya secara skematik, semua upacara di dalam bait suci ini yang harian adalah transfer dosa dari orang-orang yang datang ke dalam dan dipercikan kepada tirai. Jadi kalau begitu, saudara sekalian, pelajaran dari korban harian adalah Allah mau memberitahukan kepada kita bagaimana Dia mengurusi dosa. Ya, ini adalah proses yang rumit dan panjang dari dosa. Jadi saudara sekalian, dengan belajar ini saya harap kita sekarang janganlah dengan enteng mengatakan Tuhan ampuni dosa saya. Bila mana kita meminta ampun dosa, ingat perjalanan panjang dan dosa ini harus ada yang pikul, ada yang tanggung. Baik, pelajaran ketiga, Injil ketiga yang kita harus pelajari adalah dari kata-kata Paulus di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, yaitu perubahan karakter setiap hari. Jadi dengan kata lain, ajaran dari bait suci mengatakan manusia tidak cukup hanya bertobat. Pertobatan itu harus dilanjutkan dengan sesuatu, yaitu apa? Korban pagi dan petang, bakar sampai habis. Dan Paulus mengambil pelajaran dari bait suci ini, dia gunakan bahasa bait suci di dalam Roma 12. Mari kita baca. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, Paulus mengambil pelajaran dari bait suci ini, dia bilang apa? Oh, dulu orang mempersembahkan domba terus-menerus, ya, pagi petang, bakar sampai habis. Paulus bilang, itu adalah melambangkan kamu harus bertobat terus-menerus setiap hari. Pertobatan dan perubahan tabiat tidak terjadi secara instan. Itu adalah sebuah niat yang
berkelanjutan setiap hari ya. Jadi bertobat itu terus-menerus setiap hari. Dan Paulus bilang, berubahlah oleh pembaharuan budimu, itu artinya perubahan karakter. Nah, yang menarik di dalam ayat 3, perubahan karakter apa yang Paulus juga ingin kita alami. Roma 12 ayat 3 katakan, berdasar karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Nah, saudara sekali, tetapi kamu harus menguasai diri ya. Dikatakan, nah tetapi ini terjemahan bahasa Indonesia kurang saya mengerti. Kenapa kita nggak boleh berpikir tinggi ya? Rupanya terjemahannya kurang begitu tepat. Kalau saya buka di dalam King James Version, Roma 12 ayat 3, dikatakan, saya bilang sama kamu bahwa not to think himself more highly than he ought to think. Jadi dengan kata lain, jangan menganggap diri kita itu lebih tinggi daripada seharusnya ya. Tetapi dengan sadar ya, selalu menguasai diri dalam segala hal. Dan di ayat 4 ada penjelasannya yang dimaksud, jangan anggap diri kita itu lebih tinggi dari seharusnya. Di ayat 4 dikatakan, karena kita ini banyak anggota, tetapi satu tubuh. Dan anggota ini punya tugas yang berbeda. Dengan kata lain, Paulus bilang, akur-akur aja dengan sesama. Ya, itulah bukti dari perubahan tabiat. Jadi kalau kita suka berantem sama orang di rumah tangga kita, kita belum bakar. Ya, kita baru bertobat, percaya Yesus, tetapi kita belum mengalami perubahan tabiat. Kalau di gereja kita suka ya punya musuh tanda kutip atau orang yang tidak menyenangkan kita, kita juga mungkin belum bakar ya, belum mempersembahkan tubuh kita. Filipi 2:3 Paulus bilang, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Wah, Paulus ini cerdas sekali ya, bijaksana sekali. Dia bilang, kalau mau akur sama semua orang, anggap dia lebih penting dari kamu. Ya, jikalau saudara melakukan itu, saudara akan mempunyai banyak sahabat. Dan Paulus juga katakan bahwa ini pertobatan adalah sebuah proses progresif, berlanjut terus setiap hari. Kolose 3, 9 dan 10 katakan, ya, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia baru serta kelakuannya. Ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Jadi manusia baru ini bukan satu peristiwa. Dia adalah sebuah peristiwa kelahiran, tapi harus bertumbuh ya. Setelah jadi bayi, jangan bayi terus. Bertumbuh. Itulah yang Paulus maksudkan. Jadi ini semua adalah pelajaran dari bait suci supaya kita setelah mengaku dosa, perubahan tabiat harus menyusul. Dan pelajaran yang keempat, pelajaran Injil yang kita bisa ambil adalah dulu ya, suami-suami itu adalah imam, seperti imam di dalam rumah tangga. Dia memimpin upacara korban, dia memimpin doa. Jadi pelajaran yang keempat tentang korban pagi dan petang ini adalah suami-suami, ibu-ibu juga, pimpinlah kerohanian keluargamu pagi dan petang. Jangan abaikan itu ya. Di dalam Kejadian 18 ayat 19 Tuhan berbicara tentang Abraham. Dia bilang, aku pilih Abraham supaya dia diperintahkan kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan kepada Tuhan. Jadi Abraham adalah imam di rumah tangganya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menitipkan anak-anak kepada saudara-saudara. Dan saudara harus menjadi imam bagi anak-anak, bagi keluarga saudara. Saudara harus pimpin istri saudara, pimpin anak-anak saudara. Saya bertemu dengan beberapa orang yang menceritakan bahwa mereka sedih sekali. Mereka adalah orang yang aktif di gereja, bahkan menjadi anggota majelis, anggota eksekutif komite, anggota ya terhormat dari gereja. Tetapi mereka terlalu sibuk. Anak-anak mereka sekarang tidak berada di dalam gereja lagi. Kenapa?
Saya menduga bahwa kemungkinan ada beberapa ayah yang terlalu sibuk, ya, nggak punya waktu untuk pimpin kerohanian anakmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita punya anak kecil, kalau kita lalai jaga dia, ada anak yang sampai nyemplung di kolam renang dan meninggal karena lalai jaga. Bayangkan Bapak Ibu yang sibuk bekerja, bertahun-tahun kita tidak pedulikan kerohanian anak-anak kita. Tidak heran kalau anak-anak kita makin hari makin jauh dari Tuhan. Banyak orang ke gereja seminggu sekali, tetapi jarang berdoa pagi, berdoa malam di rumah. Kebiasaan itu sudah mulai hilang dari keluarga-keluarga Kristen. Kenapa? Terlalu sibuk, banyak mungkin informasi, banyak sosial media, banyak interupsi ke dalam kehidupan kita. Nah, pelajaran keempat yang kita bisa ambil dari upacara harian ini adalah Tuhan mau pimpin keluargamu pagi dan petang. Ajak mereka untuk berdoa dan pelajari firman Tuhan. Baik, saudara sekalian, pelajaran kita selesai. Saya rangkumkan. Hari ini kita belajar bahwa di upacara harian ini ada 3 hal yang dilakukan tiap hari. Yang pertama adalah wangi-wangian harus ada tiap hari. Yang kedua, korban pagi dan petang. Yang ketiga, korban pengakuan dosa. Nah, apa makna Injil yang telah kita pelajari? Pertama, korban yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Yang kedua, dengan membawa korban, itu artinya kita bertobat dan mengakui dosa kita, dan dosa kita ditransfer kepada Yesus. Yang ketiga, korban pagi dan petang itu melambangkan apa? Itu melambangkan hidup kita orang Kristen yang harus bertobat setiap hari, bukan hanya bertobat sekali-sekali. Yang keempat, apa artinya korban pagi dan petang? Yaitu, hai bapak-bapak, ibu-ibu, pimpinlah kerohanian keluargamu setiap hari. Baik, sebagai penutup, izinkan saya untuk mengambil sebuah aplikasi dengan judul Mencari Siapa Pembunuh Yesus. Saya ingin mengutip kehidupan seorang bernama Charles Spurgeon. Hidup 1834 sampai 1892. Dia adalah seorang pengkhotbah yang kesohor di Inggris. Dia adalah seorang pembicara yang kalau dia berbicara orang mendengarkan. Dan jutaan orang hidupnya diubahkan oleh khotbah-khotbah daripada Charles Spurgeon. Bila mana dia berkhotbah, gereja itu penuh sesak. Ribuan orang ingin mendengarkan dia bicara. Dia bicara di gereja, dia bicara di lapangan, dan banyak sekali orang bertobat. Nah, saya membaca hidup Spurgeon dan ingin tahu apa sih yang membuat Charles Spurgeon itu menjadi seorang pengkhotbah yang powerful. Kenapa banyak pengkhotbah yang lulusan yang mungkin education-nya lebih tinggi tidak sehebat Charles Spurgeon? Kenapa? Saya dapati dalam catatan riwayat hidupnya ada sebuah perkataan yang sekarang sering dikutip oleh orang, dan perkataan itu judulnya adalah I slew him. Saya menyembelih Yesus. Saya terjemahkan, dikatakan ini adalah catatan pengalaman Charles Spurgeon waktu dia masih muda, kapan dia pengalaman pertama bertobatnya. Inilah pengalaman pertama dia menyesali dosanya. Dulu waktu kecil dia sering diajak ke gereja, dia dengar cerita tentang Yesus, dia tahu ceritanya, tetapi dia tidak mengerti kenapa atau siapa yang membunuh Yesus ini. Ya, sering muncul dalam hatinya yang muda itu adalah, siapa sih yang melukai orang yang paling baik di dunia ini? Dia menyembuhkan orang sakit, dia memberi makan orang lapar, dia membangkitkan orang mati. Mana perbuatan salah sehingga mereka membunuhnya? Saya bertanya, orang keji macam apa dia? Seandainya saya bisa menemukan para pembunuh itu, saya akan habisi dia. Kemudian Charles Spurgeon katakan, saya terdiam. Saya merenung. Kedua tanganku saya letakkan di atas dada.
Lalu tiba-tiba datang kesadaran, dia bilang, akhirnya ketemu pembunuh itu. Pembunuh itu bersembunyi di dalam hati saya, tinggal dalam kisi-kisi jiwa saya yang terdalam. Sayalah orang yang paling jahat. Saya telah menyumbang kematian Yesus. Dan dia juga katakan begini, sayalah yang telah membunuh dia. Dengan tangan kanan memegang melati, aku menusuk hatinya dengan perbuatanku yang keji. Oh, mengerikan. Aku telah membunuh dia yang mengasihiku. Mengapa mata tidak meneteskan air mata melihat tubuh Yesus tercabik di salib? Menangislah kawan, menangislah. Kita pantas menangis. Mengalami pengalaman ini, saudara sekalian, Charles Spurgeon menjadi orang yang berubah total. Dia berubah dan telah menolong jutaan orang lain berubah. Apa kata kunci perubahan hidup Charles Spurgeon yang begitu powerful? Kata kuncinya adalah dia menemukan siapa sebenarnya pembunuh Yesus. Dan waktu dia menyadari siapa sebenarnya pembunuh Yesus, hidupnya diubahkan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, inilah ajakan saya yang terakhir bagi kita. Setelah kita belajar contoh dari Charles Spurgeon, maukah saudara menyisihkan waktu beberapa menit setiap hari dan bertanya, siapa sebenarnya pembunuh Yesus? Dan bila mana saudara menemukan jawabannya, saya yakin hidup saudara, hidup kita akan diubah selama-lamanya. Semoga pelajaran hari ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Baik, saudara sekalian,